Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau langkah-langkah dari metode coaching. Di sini ada Ibu Ella sebagai guru matematika kelas 8. Ada permasalahan tentang pembelajaran daring di kelas Ibu Ella. Oke, jadi Ibu Ella untuk pembelajaran daringnya ini menggunakan apa sudah ini strateginya? Kalau secara FPP kita menggunakan metode blended learning. Blended learning. Blended learning itu kan ada pembelajaran asinkron dan sinkron. Kan? Jadi kita pembelajaran terjadwal dan tidak terjadwal. Tidak terjadwal kita memberikan tugas melalui WA, kemudian pas ketika terjadi pembelajaran terjadwal kita di sana mulai membahas materi yang sudah sharing dibagikan dan ketika pembelajaran tidak terjadi. Jadi masalahnya apa nih? Masalahnya ini adalah kita tidak tahu kemampuan anak. Seberapa tuntas pembelajaran matematika yang telah kita lakukan. Seberapa manfaatnya matematika itu di dalam benak anak. Apakah anak sudah bisa mengerjakan soal-soal kontekstual yang kita berikan dengan baik. Jadi tujuannya ini kita harus coba cari solusi bagaimana materi yang disampaikan oleh ibu itu bisa diserap oleh anak dan strategi apa yang bisa digunakan untuk melakukan metode blending tadi, Bu ya. Blending tadi, sinkron dengan asinkron tadi. Nah, sekarang dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi kan, masalah yang sering dihadapi itu apa Ibu terhadap siswa itu? Karena sekarang pembelajaran daring, bahwa tolak ukur kita adalah nilai. Nilai yang diperoleh dari tugas yang dikumpulkan anak, tugas yang dikerjakan anak kepada kita selama daring. Tanpa kita tahu bahwa tingkat kognitif anak sehari-hari itu seperti apa. Dalam artian sekarang kita cuma menilai bahwa anak itu bisa mengerjakan tugas sesuai dengan nilai yang dia capai dari hasil tugas yang dikumpulkan atau tugas yang dikerjakan. Nah, jadi misalkan si anak dapat nilai 70, nah itulah nilai anak dalam mengerjakan, menyelesaikan materi yang telah kita berikan. Nah, kemudian ada juga anak yang nilainya 10. Nah, yang jadi masalah ini anak tidak mengerjakan tugas. Oh, jadi masalahnya anak yang tidak mengerjakan tugas. Kalau yang anak mengerjakan tugas berarti aman, Bu ya. Itulah berarti nilai dia dan itulah kemampuannya. Sementara kita berpikir seperti itu. Jadi beberapa solusi yang Ibu sudah gunakan apa aja, Bu? Pertama, saya itu terus berpikir apa yang harus dilakukan untuk supaya anak ini mengerjakan tugas. Kendala apa yang dialami oleh anak, karena kita tidak tahu dengan situasi kenyataan anak. Kita hanya menerka-nerka dan sibuk dengan pemikiran kita sendiri. Pertama, saya mikir dia mungkin tidak punya handphone, kuota internet, atau mungkin sinyal. Itu masalah kendala dasar ya, Bu ya. Kita amati dari penghasilan orang tua, tingkat ekonomi. Berarti sudah pernah yang anak yang bermasalah itu sudah pernah dipanggil ya, Bu ya? Sudah pernah dipanggil, kan kita juga bisa analisis dari data yang siswa, ada di TU ya. Data TU kan, tingkat penghasilan orang tua kan, kayak gitu. Jadi apakah anak ini mampu atau tidak mampu? Ternyata banyak yang mampu, banyak yang bisa beli handphone dengan kuotanya. Jadi kalau dilihat dari kendalanya, berarti kendalanya ini di siswa, Bu ya, siswanya sendiri. Tapi kebanyakan. Ada satu lagi kendala, Pak.
Kalau saya pribadi sebagai orang tua sebelum ada pembelajaran daring, saya tidak mau memberikan anak saya handphone. Kalau saya pribadi, sebelum waktunya dia yang tepat untuk Waktu yang tepat, kan? belum dewasa. Ada orang tua yang berpikiran seperti itu. Kita harus tahu itu juga, situasi itu juga, bahwa ada orang tua yang nggak pengen dulu ngasih anaknya handphone, kayak gitu kan? Bisa juga. Karena takut konsentrasi belajarnya rusak. Dengan adanya kendala pembelajaran daring, mau tidak mau orang tua juga terpaksa memberikan handphone. Ini orang tua yang punya ekonomi mampu, kan? Ada yang pemikirannya tidak mau memberikan anaknya handphone, kan? Nah, ini ada, ditanya juga ada, mau tidak mau Bu, jadi kami memberikan handphone kepada anak. Ada situasi itu. Jadi sekarang semua sudah terfasilitasi handphone, ya kan? Pembelajaran daring. Nah, jadi hal-hal yang kita pikir tidak mungkin atau itu kan harus diatur juga di dalam diri kita. Apa situasi orang ini harus kita maklumi juga dengan kita di posisi mereka, yaitu kan? Kita di posisi mereka, dari dasarnya dulu handphone, terus sekarang sudah ada pembagian kuota internet dari pemerintah, kan, kayak gitu kan? Ya, berarti tidak ada masalah lagi dengan terjadinya pembelajaran daring. Itu asumsi awal. Sudah berjalannya daring 1 semester, kan? Jadi kenyataannya banyak siswa yang masuk di semester kedua, kayak gitu kan? Banyak siswa yang sulit untuk diajak kerjasama belajar. Semester 1 saya harap maklum, kayak gitu kan? Mungkin masih bermasalah di fasilitas handphone dan kuota. Masuk di semester kedua ini kan, dengan asumsi bahwa semua anak sudah punya handphone, sudah punya fasilitas yang sama. Kendala kedua mungkin dia menggunakan aplikasi. Aplikasi yang kita gunakan cara belajar kita. Kalau saya memikirkan hal itu, saya tidak ingin fokus bagaimana si anak hebat menggunakan aplikasi. Jadi saya menggunakan media pembelajaran, saya cukup menggunakan WA. Cukup menggunakan WA sebagai media pembelajaran grup kelasnya, kan? Kenapa saya berpikir seperti itu? Pertama, WA itu saya pribadi, opini saya sendiri, WA itu sudah kehidupan sehari-hari, familiar. Jadi tidak ada alasan untuk anak tidak bisa menggunakan WA. Bisa dilihat kapan saja, kan? Kemudian saya juga otomatis langsung bisa berkomunikasi langsung, tepatnya komunikasi langsung dengan anak tanpa batas. Nah, cepat tanggap itu, cepat tanggap yang saya pilih. Mengapa saya harus menggunakan WA? Jadi beberapa permasalahan tadi ini kompleks. Jadi ada beberapa masalah yang saya tanggapi. Pertama, ada orang tua siswa tidak punya handphone. Ada juga siswa yang mampu tapi orang tuanya tidak mengizinkan, yaitu menggunakan aplikasi. Nah, sekarang kira-kira Bu, solusi yang akan dipikirkan selanjutnya itu yang tepat itu seperti apa, Bu? Memikirkan solusi yang tepat. Nah, sekarang sudah masuk bahwa semua alat pembelajaran sudah dipikirkan. Alat pembelajaran. Sekarang kita menggunakan metode pembelajarannya. Kayak mana caranya tujuan pembelajaran matematika kita tercapai dengan baik dengan anak. Minimal anak di atas KKM. Kita punya KKM. Nah, di sini kita menilai mulai kualitas pembelajaran kita. Tujuan utamanya, apakah yang kita inginkan, tujuan pembelajaran matematika yang kita inginkan tercapai di anak. Kita masuk pada pemberian materi pembelajaran. Pemberian materi pembelajaran dimulai dengan saya menggunakan video pembelajaran. Awalnya video pembelajaran dengan anak dibagikan di pembelajaran tidak terjadwal. Video pembelajaran
Awalnya apa namanya, video pembelajaran dengan dari YouTube ya. Dari itu Jadi kendala bahwa kuota internet anak. Benar, pasti banyak ngabisin kuota itu. Cuma satu kali pertemuan di awal. Kemudian saya ubah lagi, saya membuatnya pakai voice note dari WA, berbantuan via WA ya. Berbantuan apa, screen layar ini apa namanya, screenshot, papan tulis, whiteboard direkam pakai perekam layar. Jadi saya sendiri yang menjelaskan materi ke anak dan dibagikan sharing ke grup WA. Di situ dibagikan juga tugasnya. Kemudian saya mencoba lagi karena keterbatasan pakai layar papan tulis itu. Iya, benar. Saya mencoba lagi dengan merubah strategi saya lagi, metode pembelajaran saya. Kemudian di sini saya cuman menggunakan link. Link saja. Jadi anak, saya penasaran dengan kemampuan anak. Apakah ada perubahan? Apakah ada perbedaan yang signifikan antara anak sebelum belajar dengan anak sesudah belajar? Jadi saya mencoba memberikan link form, soal beberapa buah soal. Kemudian setelah anak mengerjakan soal itu, dia mencatat, mengerjakan materi, menulis rangkuman, menulis materi pembelajaran. Karena saya pikir kalau anak disuruh menulis rangkuman pembelajaran, diharapkan bahwa si anak membaca dan diharapkan lebih tinggi lagi memahaminya. Jadi dia termotivasi. Oh, tadi soal yang di link itu ini kayak ini caranya gitu kan. Oke, ini diharapkan itu timbul di dalam diri anak, di dalam pemikiran anak. Dasar itu. Kemudian ditutup lagi dengan mengerjakan link yang sama. Jadi diharapkan ada 2 nilai. Jadi seperti post test dengan pretest. Pretest dan post test. Iya. Jadi diharapkan saya bisa melihat, saya dapat nilai anak ada perbedaan antara dia sebelum memahami materi dengan sesudah dan membaca materi. Jadi saya diharapkan saya bisa mendapatkan nilai yang signifikan atas kepemimpinan anak dalam pembelajaran matematika. Bila sudah banyak strategi yang Ibu gunakan, sebenarnya sudah bagus, Bu. Cuman masalahnya masih ada. Jadi dicoba untuk kalau pembelajaran luring gimana, Bu? Kalau pembelajaran luring pernah dicoba? Kalau pembelajaran luring itu sudah pernah dicoba, Pak, untuk beberapa siswa. Beberapa siswa yang tidak bisa dari. Itu metodenya seperti apa, Bu? Metode luring biasa, Pak, karena saya menghadapi siswa sendiri, kemudian saya menjelaskan. Cuman masalahnya ini, karena dia ini bersifat mengambil tugas, harapan saya kayak itu tadi kan, ada anak yang datang ke sekolah, mengerjakan tugas, didampingi oleh saya. Kemudian tidak masalah cuma 1 orang 2 orang kan, lebih baik itu tercapai kan daripada tidak sama sekali. Nah, yang jadi masalah ini kan orang tua yang datang ke sekolah. Apakah sekolah memfasilitasi pembelajaran luring? Memfasilitasi pembelajaran luring, tapi hanya bersifat bahwa orang tua yang boleh datang, kemudian orang tua yang boleh datang mengambil tugas, kemudian anak tidak boleh datang. Itu kendalanya kan? Jadi memang kendalanya pembelajaran matematika ini harus kita jelasin, walaupun secara online mereka bisa melalui YouTube, tapi sentuhan guru mesti ada kan, Bu ya? Sebenarnya ada. Makanya saya pakai WA, Pak. Saya sudah open sama siswa bahwa sih kalau ada pertanyaan anak, silakan WA Ibu, telepon Ibu kapan saja dan jam berapa saja gitu. Ada, saya terima semua, saya balas apa pertanyaan siswa. Kira-kira, Bu, misalkan ada anak nih, Bu, yang mau pembelajaran luring dengan Ibu,
bisakah ibu memfasilitasi anak ini untuk pembelajaran luring kayak gitu? Bisa dengan senang hati. Ah. Kayak ini, nah ini sekarang ada saya karena ini anak kemarin daring, terus ada masalah dengan daringnya karena anak tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Karena saya sebagai guru matematika, saya berpikir bahwa anak ini tidak bisa mengerjakan tugas karena dia kesulitan mengerjakan matematika. Oke. Itu pemikiran dasar Jadi saya. yang permasalahan luring ini belum adanya izin dari sekolah untuk membuka kelas untuk beberapa siswa, Bu ya. Jadi kalau misalnya dari apa yang Ibu inginkan tadi, pembelajaran luring, ya kan, bisa kita komunikasikan dengan kepala sekolah. Apakah ini menjadikan salah satu solusi? Kalau balik lagi ke pemerintah ya, kalau saya berpikir seperti itu. Karena kita tidak bisa memaksakan. Saya sebagai guru mengikut aturan. Kalau saya pribadi enak mengajar siswa tatap muka gitu kan. Nah, saya bersedia saja memfasilitasi siswa dengan ya mungkin untuk minggu ini kelas misalkan 81 dulu Ibu, ada 7 orang, minggu depan 82 digiliri kayak gitu, Bu. Iya. Kira-kira mungkin jadi solusi kan, Bu? Bisa jadi solusi. Tapi ini izinnya dengan sekolah. Iya, kayak mana kayak gitu kan, kegiatan ini kan sekolah ini kan bisa dipakai karena pemerintah juga, kan karena kita situasi pandemi ini kan, jadi bukan maunya guru. Kalau si guru ini ikut aturan saja bagaimana diaturkan oleh kepala sekolah dengan pemerintah kayak gitu kan. Ya, kembali dengan ke kepala sekolah, Bu ya. Jadi salah satu solusi Bu ya. Jadi pembelajaran luring Ibu berminat untuk memfasilitasi, tapi harus ada izin dari kepala sekolah dulu kan. Di samping luring juga Pak, pembelajaran daring itu sebenarnya sesuatu tantangan yang baru, menarik sebenarnya. Bagaimana cara kita guru mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual, yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, supaya menarik minat siswa, minat siswa untuk mengenal matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu salah satu, kalau menurut saya, salah satu cara agar siswa itu termotivasi untuk mau belajar matematika dengan baik. Kalau menurut saya, karena pembelajaran daring itu luas tanpa batas. Si anak bisa explore semua kegiatan matematika. Semua bisa explore kegiatan matematika. Dan balik lagi si guru yang bakal kewalahan. Kalau si anak sudah mampu mengembangkan diri di pembelajaran daring. Itu ekspektasi besar ya kan. Guru ini kan benar. Pembelajaran matematika itu kan keren ya kan. Semuanya bisa ke arah situ kan. Ini kan suatu hal yang baru, Bu, gara-gara pandemi. Jadinya ada beberapa mungkin anak yang masih adaptasinya terhadap pembelajaran daring kan kurang kan. Saya lebih sepakat bahwa sekalipun tidak ada pandemi ini lagi, pembelajaran daring itu tetap berkembang. Oke, benar, Bu. Tetap berkembang karena futuristik itu kan keren, jadi si anak bisa eksplor langsung kegiatan matematika, apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita guru ini mau tidak mau juga termotivasi untuk belajar lebih tinggi lagi tentang pengetahuan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, untuk membantu mengembangkan pola pikir anak sebenarnya. Mengembangkan pola pikir anak, membentuk pola pikir anak. Jadi si anak ini bisa, itu tadi soal HOTS, gampang tercapai dengan baik karena si anak sudah bisa pikir seperti itu. Iya, berarti solusinya sebenarnya Ibu sudah bisa kesimpulkan sendiri. Jadi pertama, kalau memang strategi ini pembelajaran ini harus dipegang oleh guru sendiri kan. Jadi kalau yang bisa daring itu bagus ya, jadi kita tinggal menjembatani yang bisa daring, masalahnya yang tidak bisa daring. Itu ada yang masalah yang tidak banyak, yang tidak disiplin, benar kan? Jadi kalau misal Ibu tadi saya menekankan bahwa kalau
kepala sekolah bisa memberikan kelonggaran untuk maksimal 7 anak atau 6 anak untuk fasilitas luring. Bagaimana siswa yang tidak disiplin dan memang tidak punya gawai tadi, HP tadi, eh, mungkin bisa menjadi solusi, benar nggak Bu? Iya benar, bisa Ah, jadi solusi itu. Luring itu solusi untuk anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan internet baik, mhm. kemudian Kecakapan untuk menyerap minat materi. minat siswanya juga kurang, Benar. kemudian materi penunjang yang diperoleh siswa dalam pembelajaran matematika itu juga kurang. Mhm, Sebenarnya materi penunjang itu sangat penting. mhm. Benar Bu. Eh, Anak-anak di sini saya temukan bahwa anak-anak di sini masih agak sulit dengan operasi-operasi pengulangan, pengulangan, perkalian, pembagian Saya juga merasa yang yang dasar-dasar seperti itu. mhm, Jadi apa namanya, benar kalau luring itu lebih efektif, ah, kita bisa menjajal pengetahuan anak itu. Tapi kalau daring kita tidak bisa efektif mhm. untuk pengetahuan dasar anak itu tadi. Mungkin perlu adanya pertemuan dulu Bu dengan siswanya. Apakah ada yang memang yang ini ya, yang siswa yang ngerasa kesulitan pembelajaran sama daring, mungkin bisa dijadwalkan kan? Tapi dengan syarat harus dengan kepala sekolah bisa. Jadi itu ada tantangan juga Bu selain pembelajaran daring tadi, karena tidak semua siswa bisa menyerap pembelajaran daring dan tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Jadi kita sebagai guru harus fleksibel memfasilitasi pelajaran luring. Jadi dasar saya itu kayak gini Pak, karena kendala saya adalah masih pada level anak-anak ini sudah mengerjakan operasi sederhana, operasi bilangan, gitu kan. Jadi bahwa anak-anak ini diperbaiki, dibuat makanya perlu luring itu supaya anak-anak ini tadi bisa melatih kemampuan anak dalam menyelesaikan operasi dasar yang perkalian, pembagian tadi. Berarti prasyaratnya Bu ya, materi materi prasyaratnya. penunjangnya tadi. Nah, karena ekspektasi yang pembelajaran daring tadi bahwa diharapkan bahwa setelah walaupun kita tidak pandemi lagi, walaupun kita sudah luring nanti, bahwa pembelajaran daring itu tetap ada di dalam kelas. Benar, Tetap saya ada di setuju. dalam kelas. Itu yang diharapkan bahwa jadi bisa anak yang tingkat kognitifnya rendah kita latih dengan soal-soal, kita kembangkan dia dengan soal-soal dasar, materi penunjang, sedangkan anak yang punya kognitif tinggi kita kembangkan dia ke pembelajaran yang sudah kontekstual. Nah, itu kalau pembelajarannya Bu ada istilahnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kenapa? Karena dengan keadaan anak yang berbeda-beda, solusinya. Oke. Kita harus tahu Kak. Pemetaan kesiapan anak belajar, pemetaan konektif anak, bagaimana kan? Oke lah, kalau begitu berarti solusinya sudah dapat. Mungkin kedepannya Ibu bisa menerapkan lebih tahu lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya, perbedaan kebutuhan anak. Sudah itu mungkin saya harapkan mencoba untuk berkomunikasi pembelajaran luring Bu, memfasilitasi pembelajaran luring. Iya, karena bagi kita yang mengajar eksak itu atau matematika dan IPA, kalau diberikan langsung materi itu belum tentu diserap oleh anak, benar nggak Bu? Jadi perlu adanya komunikasi dengan Pak Sekolah sehingga bisa diberikan kelonggaran sedikit sekitar 6 anak atau 7 anak, dibimbing tiap minggu bergantian walaupun jadwalnya agak jauh kan, mungkin minggu ini kelas 81, minggu depan 82, gantian 83, dan di situ juga kita bisa berkomunikasi dengan anak langsung. Iya benar, kita bisa memfasilitasi anak dengan baik, sempurna. Inilah kalau begitu sekian dari coaching dengan Ibu Ella permasalahan pelajaran daring, mungkin beberapa solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ella. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.
Salam DJ Adi, berbagi ilmu sama dengan menuai pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.